10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas untuk materi kedua pada Sugasanov SID yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Untuk tugas pertama, ini saya buka dulu. Pada tugas pertama ini diharuskan memberikan like atau suka pada setiap video materi 1. Jadi saya buka dulu videonya. Daftarkan domain Anda dan buat website di hostinger.co.id. Pilih ekstensi domain yang paling populer dan dapatkan biaya registrasi termurah. Nah, ini untuk tugas untuk video materi 1 udah saya berikan like ya. Sebelumnya udah saya berikan. Kemudian untuk tugas pada tugas kedua, ini ada video materinya. Ini juga sudah saya berikan like-nya. Sekarang saya akan menyelesaikan untuk tugas kedua ya. Peserta melakukan, buatlah sheet baru di Google Spreadsheet dan beri nama sheet tersebut dengan nama tugas 2. Jadi saya membuka sheet yang sudah pernah saya buat untuk tugas pertama. Ini nama sheet satunya udah saya ubah menjadi tugas 1 ya. Ini diminta dan sheet 1 ganti dengan nama tugas 1 udah saya lakukan. Sekarang saya akan memunculkan untuk sheet yang kedua. Cara memunculkannya yaitu menekan tombol tanda tambah. Tambahkan sheet, ini ditekan dulu, maka muncullah nama sheetnya. Kemudian ini diganti menjadi tugas 2. Nah, setelah menggantinya menjadi tugas kedua, yang selanjutnya sekarang tugas keduanya adalah buatlah laporan keuangan sederhana. Jadi untuk membuat laporan keuangan sederhana tentunya butuh data. Datanya sudah saya siapkan, yaitu data untuk transaksi kelas 8C bulan Maret tahun 2023. Setiap laporan keuangan pasti ada judul laporannya. Maka untuk judul laporannya ini saya blok dari sel A1 sampai E1. Kemudian saya gabungkan, saya buka menu format. Setelah itu gabungkan sel, gabungkan semua. Kemudian saya ubah untuk jenis tulisannya atau fontnya ya. Fontnya saya pakai Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya atau font size-nya 14. Lalu saya aktifkan untuk bold, cetak tebal.
Lalu untuk perataan horizontalnya saya pilih tengah. Kemudian untuk perataan vertikal saya pilih juga tengah. Kemudian saya ketikkan laporan ini laporan keuangan kelas 8C. Lalu di bawahnya ya saya akan berikan judul lagi yang ini. Jadi saya akan menerapkan format yang ada di sel A1 sampai E1. Jadi posisi sel pointer saya di sini di A1 sampai E1. Kemudian saya tekan tombol terapkan format. Kemudian saya blok dari A2 sampai E2. Maka formatnya sudah diterapkan untuk sel A2 sampai E2. Kemudian saya ketikkan bulan Maret. Untuk laporan keuangan sederhananya pada kolom pertama di sel A4 ya. Pada sel A4 ini saya ketikkan tanggal. Kemudian di sel B4 saya ketikkan keterangan. Kemudian di sel C4 saya ketikkan pemasukan dalam kurung debit. Kemudian pada sel D4 saya ketikkan pengeluaran dalam kurung kredit. Kemudian pada sel dalam kurung saldo. Kemudian tinggal yang mau saya lakukan selanjutnya adalah memperlebar kolom-kolomnya. Untuk kolom tanggal tidak diperlukan terlalu lebar, jadi saya sempitkan. Kolom keterangan saya lebarkan. Kemudian kolom pemasukan debit. Pemasukan dan pengeluaran ini saya blok dulu. Saya blok dua sel ini ya. Kemudian saya akan mengatur lebar kolomnya menjadi sama. Jadi begini. Kemudian untuk kolom E sisa. Nah, supaya bagus, ini saya blok. Kemudian saya aktifkan perataan horizontalnya menjadi tengah. Kemudian perataan vertikalnya juga menjadi tengah. Lalu untuk pengemasan teksnya saya buka, saya aktifkan kemas seperti ini. Kemudian saya blok kolom C dan D, saya persempit dulu supaya tulisan debitnya itu bisa ke bawah ya, tadi belum ke bawah. Selanjutnya sekarang saya blok untuk sel A4 sampai E4. Inilah judul kolomnya. Sekarang saya ganti fontnya menjadi Arial. Font size-nya 12. Untuk kolom pemasukan, pengeluaran dan sisa, di sini biasanya ya kalau dalam laporan keuangan pasti ada satuan mata uangnya. Jadi saya blok dulu kolom C, D, dan E. Kemudian saya format dulu. Setelah itu angka. Kemudian saya pilih akuntansi. Untuk transaksinya, yang pertama sisa kas bulan Februari 2023 sebesar 500.000. Ini tentunya masuknya di tanggal 1. Jadi pada tanggal 1 Maret. Jadi saya ketikkan dulu tanggalnya 1 Maret, berarti cara ketiknya 1. Ini bagian tanggal. Per 3 ini bulannya. Per 2023 ini tahunnya. Kemudian untuk keterangannya, sisa kas bulan
Februari. Sisa kasnya itu tentunya menjadi pemasukan pada bulan Maret sebesar 500.000. Lalu sisanya ini kita akan membuat formulanya sama dengan, jadi cara membuat formula ya kita sama dengan dulu. Setelah sama dengan, sisa ini berarti debit dikurang kredit ya. Berarti kita harus mengurangkan sel D5 dengan C5. Ini ada keluar sarannya D5 kurang C5, jadi ini bisa digunakan. Sorry, bukan D5 kurang C5. Ini saya hapus sama dengan C5. Ini saya hapus dulu ya. C5 harusnya begini, C5 dikurang D5 seperti ini. Jadi hasilnya 500.000. Selanjutnya transaksi selanjutnya yaitu yang tanggal 1 Maret, yaitu pembelian kertas lembar jawaban untuk ujian dengan harga 100.000. Jadi tanggal 1 Maret ini diketikkan kembali keterangannya, ini diketikkan. Kalau pembelian berarti uangnya berkurang. Jadi di sini harganya, harga kertas lembaran ujian itu, lembar jawaban untuk ujian 100.000. Nah, kemudian untuk menghitung sisa saldo yang selanjutnya, ini caranya gini, sama dengan dulu. Kita ambil dari sisanya, yaitu E5 ditambah pemasukan debit, lalu dikurang pengeluaran kredit. Sisanya 400.000. Lalu untuk transaksi tanggal 2 Maret 2023, pemasukan dana kas mingguan 150.000. Pemasukan berarti uangnya bertambah, maka harus di bagian pemasukan sebesar 150.000. Kemudian untuk sisanya tinggal kita sorot aja ya, kita letakkan mouse pointer di sudut kanan bawah ini. Jadi mouse pointer kita di sini di lingkaran biru ini, lalu klik kiri tarikkan aja ke bawah. Yang berikutnya, transaksi tanggal 4 Maret, pemasukan dana kas mingguan sebesar 75.000. Nah, di dalam spreadsheet kalau isinya sama dengan yang mau kita ketikkan sel di atasnya, ini biasanya langsung muncul. Kemudian saya tekan aja tombol tab, maka sel pointernya pindah ke sel C8 sekarang. Tadi pemasukan dana kas mingguannya 75.000. Selanjutnya untuk sisanya tinggal ditarik seperti tadi. Berikutnya, transaksi tanggal 7 Maret, pembelian ember dengan harga 25.000. Kalau pembeli ember berarti uangnya berkurang 25.000. Kemudian sisanya ini tinggal ditarik aja ke bawah. Berikutnya, tanggal 10 Maret, pembelian kain lap dengan harga 5.000.
Tapi di bagian pengeluaran 5.000. Berikutnya tanggal 11 Maret, pemasukan dana kas mingguan 80.000. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan perlebar dulu kolom E-nya ya, supaya bagus posisi Rp-nya ini, satuan mata uangnya. Jadi karena tadi saya menggunakan format akuntansi, maka rupiahnya ada di sebelah kiri, angkanya di sebelah kanan. Berikutnya tanggal 15 Maret, pencetakan spanduk kelas dengan harga 75.000. Pencetakan spanduk kelas berarti uangnya berkurang 75.000. Selanjutnya tanggal 17 Maret, pemasukan dana kelas mingguan sebesar 250.000. Berikutnya transaksi tanggal 20 Maret, pembelian buah-buahan untuk Mario yang sedang sakit dengan harga 35.000. Jadi uangnya berkurang lagi 35.000. Kemudian saya perlebar kolom D. Selanjutnya tanggal 23 Maret, sumbangan untuk ibu dari Alfonso yang sedang sakit sebesar 100.000. Jadi kalau untuk sumbangan uangnya berkurang. Kemudian untuk sisanya ini tinggal ditarik aja ke bawah. Berikutnya transaksi tanggal 25 Maret, pemasukan dana kas mingguan sebesar 150.000. Kemudian transaksi tanggal 28 Maret, pembelian alat-alat pembersih kelas sebesar 85.000. Jadi pembelian alat-alat pembersih kelas ini berarti uangnya berkurang, pengeluaran sebesar
sebesar 85.000. Kemudian untuk sisanya ini tinggal ditarik aja dari atasnya seperti ini. Berikutnya tanggal 31 Maret pemasukan dana kas mingguan sebesar 75.000. Kemudian sisanya tinggal ditarik dari atas. Berikutnya setelah transaksi pada hari terakhir di bulan Maret, maka akan dibuat untuk totalnya. Jadi di sini dibuat total. Setelah itu totalnya supaya bagus ya, perataan horizontalnya di sebelah kanan. Lalu saya berikan untuk efek cetak miringnya. Kemudian untuk menjumlahkan dari atas ke bawah pada kolom debit dan kredit. Jadi untuk kolom debitnya gunakan function sum. Jadi caranya sama dengan, kemudian di sini kita ketikkan sum, penjumlahan. Nah, untuk penjumlahannya setelah mengetikkan sum, buka kurung. Setelah buka kurung, kita akan sorot dari sel C5 sampai C18. Jadi ini kita blokkan dulu. Kemudian tutup kurung. Maka hasilnya 1.280.000. Lalu untuk kita akan totalkan untuk pengeluaran. Jadi sama dengan sum, buka kurung. Setelah buka kurung, disorot dari sel D5 sampai D18 atau diblok dari sel D5 sampai D18. Kemudian tutup kurung, enterkan. Hasilnya 425.000. Sekarang untuk sisa saldonya ini berasal dari, kita buat dulu formulanya sama dengan pemasukan kurang pengeluaran, berarti C19 dikurang D19, lalu enter. Nah, di sini udah terjadi kesesuaian jumlah ya. Sisa dari tanggal terakhir sama dengan sisa dari pengurangan pemasukan dan pengeluaran. Yang berikutnya yang mau dibuat yaitu untuk sisanya ini. Nah, untuk angka yang ada pada sel C19, D19 dan E19 sekarang akan diberikan cetak miringnya. Begini. Supaya bagus, laporan ini kita buatkan untuk garis-garis tabel atau bordernya. Jadi kita blok dari sel A4 sampai E18. Kemudian kita buka tombol batas. Kita aktifkan semua garis batas. Kemudian kita blok dari sini, dari B19 sampai E19. Seperti tadi kita tekan dulu tombol batas, kemudian kita tekan semua garis batas. Jadi di sini udah muncul ya untuk garis-garis tabelnya. Kalau mau lebih bagus lagi, kita bisa memberikan ya warna untuk selnya, yaitu dari B19 sampai E19 kita bisa berikan untuk warna isi. Nah, untuk warna isinya kita tentukan sendiri mau warna apa. Jadi di sini saya gunakan warna biru muda. Kemudian untuk judul kolomnya ini dari sel A4 sampai E4 ini saya blok. Kemudian saya berikan cetak tebal dan cetak miring. Hasilnya begini. Demikianlah untuk tugas kedua sudah saya selesaikan, yaitu untuk membuat laporan keuangan sederhana dengan syaratnya, dengan kriterianya, yaitu bisa membuat suatu rumusan menghitung secara horizontal dan menghitung secara vertikal.
Terima kasih dan sampai bertemu pada tugas ketiga.